Ada sekolah misi pedesaan. Misi pedesaan ada. Itu bahkan itu program utama GPI, Pak. Oh gitu. Berarti itu memang khusus untuk orang yang mau dikirim. Mencetak misionari-misionari yang dikirimkan ke pelosok-pelosok daerah, desa-desa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sekarang sedang bersama dengan Pak Budi Santoso. Budi Santoso, betul. Betul ya? Betul. Katanya Pak Budi ini mantan pendeta. Iya, benar. Betul Pak? Betul. Di kota apa? Saya dulu diangkat pendeta di Bandar Lampung, alhamdulillah. Di kota Bandar Lampung. Cuman saya menetap di Jakarta. Oh, diangkat pendetanya di Bandar Lampung, menetapnya di Jakarta. Melayaninya di Jakarta Selatan, Pak. Oh, Jakarta Selatan. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2012 sampai 2018. Oh, kira-kira 6 tahun. 6 tahun. Di gereja apa, Pak? Gereja Bethel Indonesia, Pak. GBI. GBI Betani bukan? Bukan, GBI aja. Oh, GBI aja. Sekarang kan GBI Betani kan pecah, Pak. Jadi Betani punya sinode sendiri. Jadi Betani, Gereja Betani Indonesia. Kalau saya Gereja Bethel. Oke. Berarti Bapak bukan yang Insinyur Niko? Bukan. Yang pecahannya itu yang... Ya Insinyur Niko pecahannya kan Alektanus Saputra. Oke. Mantan, Pak. Kalau Insinyur Niko masih satu gitu. Sama Pak Budi dulunya sama? Sama. Oh. Sama satu denominasi. Oke. Tahun 2012 sampai 2018 Bapak melayani di Gereja Betani Indonesia. Gereja Bethel Indonesia, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Diangkat jadi pendetanya di Kota Bandar Lampung. Lulusan STT mana, Pak? Saya sekolah di ITKI Petamburan. Apa? ITKI Petamburan. Apa tuh, Pak? Singkatan apa tuh, Pak? Institut Teologi Keguruan Indonesia. Oh, Institut Teologi Keguruan Indonesia. Yang punya? Yang punya sinode, Pak. Sinode? Yang punya sinode GPI. Itu berarti institut berarti 4 tahun? Di situ cuma setahun, Pak. Setahun, terus saya pindah di Sekolah Tinggi Teologi Depok. Oh, Sekolah Tinggi Teologi Depok. Oh, alah gitu ya. Yang STT Depok berapa lama itu? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi titlenya apa? STH? Kalau dulu masih DipTH, jadi D3. Diploma teologi. Ya. Oh, belum STH? Belum. Oke. Apalagi MTH belum lagi ya? Belum berarti. Jangan dulu pernah sekolah crash program juga setahun, sekolah penginjil setahun, terus sekolah misi pedesaan juga pernah, Pak. Ada sekolah misi pedesaan? Misi pedesaan ada. Itu bahkan itu program utama GPI, Pak. Oh gitu. Berarti itu memang khusus untuk orang yang mau dikirim. Mencetak misionari-misionari yang dikirimkan ke pelosok-pelosok daerah, desa-desa. Oh, dulu Bapak pernah ikut itu? Saya angkatan pertama, Pak. Oh, angkatan pertama. Di sekolah apa itu? Di sekolah misi pembangunan desa itu. Oh. Angkatan pertama. Dulu waktu ada program untuk 10.000 jemaat, dia bikin sekolah misi untuk pedesaan. Nah, saya lah produk pertamanya. Produk pertamanya. Yang ngajarin siapa? Ya dari guru-gurunya? Guru-guru dari Jakarta, Pak, dari Petamburan juga, dari ITKI juga. Oh, dari ITKI juga. Oke. Berapa lama itu sekolah misi itu? 1 tahun juga. Setahun. Gelarnya apa? Nggak ada gelar? Nggak ada gelar. Gelarnya misionari seperti itu? Misionari. Loh iya dong? Iya, benar. Lama tujuannya jadi misionari, berarti gelarnya misionaris dong, Pak? Pak, inget nggak, Pak Budi masih inget nggak waktu yang di sekolah misi itu diajarin apa aja? Banyak hal, Pak. Banyak hal, strategi-strategi misi yang pada inti. Seperti contohnya seperti apa, Pak? Kalau kita kan dulu kan untuk mencapai target ataupun visi misinya Gereja Bethel Indonesia itu untuk membuat 10.000 jemaat, artinya 10.000 gereja dalam jangka sekian. Gitu. Nah, terus? Itulah dibentuklah untuk mencetak para anak-anak muda yang mau
diutus ke daerah-daerah yaitu mau bermisi gitu. Nah, kami dibekali ya strategi-strategi misi di mana kita nanti di pedesaan itu bisa diterima, bisa istilahnya bisa mengikuti budaya-budaya di situ sampai akhirnya kita boleh bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat yang ada dan pada akhirnya barulah kita nanti mulai masukkan misi kita, mulai bermisi di situ. Contohnya Pak, ketika Bapak diutus ke sebuah desa misalnya, Ya, itu Bapak di situ kan apa namanya dimodalin kan? iya benar. Dimodalin. Ya. Seperti apa Pak contohnya? Modal itu dipakai apakah buat sewa rumah, apakah buat beli tanah? Oh, kalau seperti itu gini Pak. Awalnya kita di situ ditaruh di satu tempat belum ya istilahnya belum berbentuk modal yang besar lah karena belum berjalan dan waktu itu kita hanya disewakan sebuah rumah dulu. Semua rumah dulu terus akhirnya ketika kita sudah mulai diterima, kita sudah mulai ada persekutuan kecil. Persekutuan kecil itu yang awal-awalnya juga ya orang-orang dari gereja itu kita bawa ke rumah. Nanti kita adakan persekutuan dan lingkungan yang ada kita mulai istilahnya merangkul mereka dalam hal karena sekarang ini kan banyak sekali istilahnya kalau di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu mohon maaf ya Pak, Islamnya itu kurang ngerti. Banyak sekali orang Islam yang nggak ngerti Islam. Jadi mereka mudah sekali untuk istilahnya kita dekati. Dan ketika kita sudah mulai mendekati mereka, ya otomatis dengan sosial, dengan jiwa sosial kita, akhirnya mereka mulai menerima kita dan akhirnya mulai kita nanti bercerita sedikit dengan awal kita punya modal persekutuan dari gereja misalnya 2-3 orang nanti kita udah mau bangun di situ jadikan pertama rumah doa dulu. Ketika sudah berbentuk rumah doa nanti yang penting aman dulu, nggak diganggu sama lingkungan. Intinya seperti itu. Ketika kita sudah aman, nggak diganggu sama lingkungan, otomatis kita bisa berkembang. Nah, dengan berkembangnya itu nanti mereka sendiri nanti pada istilahnya pada datangnya itu dengan kita mungkin adakan event-event tertentu untuk hal-hal yang pasti yang berkaitan dengan sosial, Pak. Dengan sosial. Ya contohnya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau saya dulu strategi saya dulu kan saya deketin setelah masyarakat, saya deketin perangkat desa setempat. Akhirnya kebutuhan di situ adalah air. Nah, ketika mereka membutuhkan air, saya upayakan gimana caranya bisa dapat air. Nah, akhirnya kita bor. Nah, terus ada lagi di daerah yang mengkonsumsi cuman air hujan. Bagaimana air hujan itu bisa layak? Kita bikinkan bioson filter untuk menetralkan air itu supaya layak minum. Nah, seperti itu. Nah, disitulah nanti baru kita bisa ajukan bantuan dari donatur yang pasti dari gereja, dari organisasi. Ya. Gitu caranya. Ya, itu untuk pedesaan, Pak. Ini buat yang baru denger nih. Tuh, yang punya rumah ngaji sampai ngangguk-ngangguk. Masalah. Nah, Pak Budi pernah diutus ke desa mana aja? Waduh. Kalau saya berapa desa, Pak? Saya di Kalimantan pernah, Pak. Terus di Jawa itu di Jawa Tengah, di daerah Wonogiri. Terus di Jawa Timur di daerah Pacitan. Desa Cemang Suruh. Terus daerah Karanganyar, daerah Jatipuro. Di situ Kalimantan, terus sama di Lampung. Lampungnya di mana? Di Lampung Timur, Pak. Lampung Timur. Labuhan Meringgi. Tahun berapa tuh yang Lampung itu? Tahun 2007. 2007, berarti belum ke Jakarta ya? Belum. Baru lulus. Istilahnya saya lulus sekolah. Saya mulai jadi misi itu dari tahun 2003. Nah, kebetulan tahun 2007 saya dipindahkan di Lampung. Nah, di Lampung 2007 sampai 2012 berdiri satu gereja, Pak. Satu gereja di mana? Di Labuhan Meringgi.
Labuan Meringgang Lampung itu? Iya. Oke. Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Gerejanya gereja Bethel. segede apa Pak? Udah permanen Pak. Bisa bangunan. buat berapa orang itu? Kalau kapasitasnya bisa 100 orang lebih. 100 orang. Iya. Dapat izin nggak tuh Pak gerejanya? Kalau yang penting izin lingkungan Pak kemarin itu. Izin lingkungan, nggak Izin sampai lingkungan, full. nggak full, nggak. Yang penting berdiri Nah, dulu. cuman karena saya kan seorang misi Pak, misionari. Jadi di situ tidak boleh memimpin sebuah gereja. Iya, diserahkan. Jadi diserahkan. Nah, Iya. saya serahkan ke namanya ya masih seangkatan lah. Iya. Dan akhirnya sekarang malah udah nggak ada Pak. Baru berapa lama itu saya pulang ke sana, gereja itu udah jadi rumah, dijual. Jadi sekarang jadi rumah tinggal. Oh, kenapa? Karena sepi jemaat. Karena jemaatnya nggak ada. Oh, jadi nggak ada perpuluhan. Pada pindah semua, akhirnya kan nggak ada jemaatnya, nganggur, terus gitu. dijual Bisa jadi dijual. rumah desa. Iya. Tapi dulu waktu bangun gereja itu memang sengaja mengincar orang-orang Islam di situ untuk Iya, masuk Kristen. cuman kan karena nggak berkembang, mungkin karena saya kan dipindahkan tahun 2012, saya dipindahkan ke Jakarta, jadi di situ dipegang oleh namanya Agung Prawoto, Pak. Nah, itu juga sama juga pendeta juga. Oke. Cuman kan dia pendeta di bawah pimpinan gembala, jadi bukan misionari. Oke. Beda dengan saya, kalau saya itu Misionaris. misionari. Oke. Terus waktu 2012 sampai 18 baru jadi pendeta. 2010 saya diangkat pendeta. Enggak, maksudnya melayaninya. Oh ya, yang di Jakarta itu. ya, saya di Jakarta sebagai staf gembala di situ. Oh, staf gembala. Staf gembala. Tapi pernah khotbah juga dong. Ya sering. Sering ya? Ya jatahnya memang. Diundang ke gereja-gereja lain juga. Oh, berarti Saya bahkan setiap bulan ke Lampung Timur di daerah Pulau Sepat. oh, setiap bulan Setiap bulan. ceramah, Iya. khotbah. Pernah. Oh, berarti Berapa kali ya? Programnya tadinya setiap bulan. Cuman saya cuman 3 kali kalau nggak salah. Oh. Karena ya jaraknya terus. Ya, tapi juga diundang ke gereja-gereja lain nggak? Ya. Oh, berarti pendeta tembak juga dong berarti. Ya. Ya kalau di Jakarta sih nggak seberapa Pak. Oh, nggak seberapa, ya. Yang sering itu di Jawa. Oke. Nah, waktu Bapak melayani atau yang dari 2007 lah, misionaris itu digaji nggak Pak? Digaji. Ya istilahnya cuman pembekal, buat bekal aja Pak. Oh, bekal. Bukan gaji yang besar. Kalau misionari nggak. Oh, gitu. Yang penting istilahnya buat biaya hidup 1 bulan gitu. Oke. Tiap bulan itu. Tiap bulan Berarti dikasih. dikasih Itu dari gereja berarti. dari organisasi. Oke. Kalau dari gereja kan cuma 1 loh. Kali ini dari pusat sinodenya Pak. Oke. Nah, ketika Bapak melayani di Jakarta itu digaji juga. Udah gede berarti gajinya Pak ya? Ya Kan udah staf gembala berarti. lumayan. Iya. Secara finansial cukup lah. Cukup lah ya. Cukup buat nyicil rumah lah ya. Rumah nggak usah nyicil Pak, orang udah disediain disediain kemarin. rumah. Iya. Oh, tapi kan cuma dipinjemin doang. Ya sebenarnya kalau mau seterusnya ya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Terus mobil juga disediain. Ya selama di situ ya disediain. Disediain. Ya. Kalau istri disediain apa cari sendiri Pak? Istri cari sendiri Oh, Pak cari itu. sendiri. Pak. Kira disediain juga istrinya. Tahun berapa Bapak kok tiba-tiba Saya mau Ke alap Islam. tahun 2022 Pak. 22? Oh, jadi dari yang 2018 masih ada jarak 4 tahun. Masih belum itu Pak. Saya masih ke Jawa, Ngapain? ke Jawa lagi. Terus ya masih pelayanan, Oh, tapi pelayanan. masih mondar-mandir. Maksudnya belum off, pelayanan Oke. belum off. Off-nya di tahun 2022. Berapa lama sebelum 2022 itu Bapak mulai belajar Islam? Dari 2018 sebenarnya Pak. Oh, dari 2018. Karena kenapa saya keluar dari situ, saya sudah mulai mencari-cari istilahnya. Lah kenapa? Ya banyak hal Pak. Contoh, Kurang gede gajinya bagaimana? kalau gajinya cukup Pak. Oh, cukup. Cukup Terus? bahkan istilahnya ya kami masih dalam zona yang nyaman lah waktu itu lah. Yang menjadikan Bapak mau belajar Islam apa nih Pak? Sebenarnya cuma sepele awalnya. Awalnya itu cuma sepele ya gara-gara Natal Pak. Natal. Kenapa Natal? Kalau Natal Bapak nggak itu- disuruh khotbah Natal gitu? Bukan. Oh, kirain.
Kenapa ada Natal di gereja itu aja? Oke. Itu jadi satu pertanyaan seperti itu. Sebenarnya kan nggak ada Natal kayak di itu, kalau menurut saya pribadi nggak alkitabiah. Nggak alkitabiah, Ya. karena tidak ada tanggal 25 Desember di Bible. Ya, ya. Bukan masalah tanggal 25 sebenarnya. Habis? Tetapi liturgi yang dilakukan. Oke. Kalau menurut saya perayaan-perayaan Natal itu bukan liturginya orang Kristen gitu, Oke. tetapi banyak di dalamnya itu penyembahan berhala seperti Oke. penyembahan dewa matahari. Iya. Nah nanti kalau dijelasin agak panjang. Nggak apa-apa, justru kita harus panjang Pak. Nah terus saya telusuri secara Natal itu ternyata tanggal 25 Desember yang dipakai itu adalah penyembahan dewa matahari. Memang udah Iya. tahu dari awal, Iya. tetapi saya nggak telusuri dari sejarahnya. Oke. Nah pas kita lihat, saya pelajari kenapa kok harus ada pohon cemara, kenapa harus ada Sinterklas, kenapa harus ada ini. Sebenarnya kan nggak ada. Apa sih lambang pohon cemara itu, apa sih lambangnya lilin itu kan. Banyak orang kan nggak ngerti, cuman yang penting saya ikut perayaan Natal. Iya. Nah pas saya pelajari kok ternyata itu adalah kebiasaan, istilahnya kebiasaan dewa matahari. Iya. Nah, waktu itu pas saya baca buku itu Nimrod itu Ya. adalah dewa matahari tersebut, dan dia itu suka sama ibu kandungnya. Iya. Suka sama ibu kandungnya. Bukan Iya. Nimrod, Pak. Siapa? Ini. Tamrus. Ada Namrus atau Nimrod, Tamrus anaknya, Semiramis istrinya. Kalau Nimrod, Nimrod itu suaminya Semiramis. Tamrus anaknya Semiramis. kalau Semiramis itu, Ibunya, ya ibunya Tamrus itu. nah ya, ya mungkin seperti itulah. Ya. Nah itu ketika dia meninggal, Ya. saking sayangnya istrinya ini, ditanamlah sebuah pohon cemara Ya. untuk mengenang. Iya. Nah setelah itu setiap kali ia mengenang, dia datang ke situ, dia kasih pernik-pernik. Nah tak pikir-pikir kok sama yang di Natal ya. Di Kristen. Di Natal itu ada pohon cemara, dikasih pernik-pernik. Nah sedangkan mereka nggak tahu apa maknanya gitu loh. Nah dari situ, cuman hal kecil itu dan seterusnya, dan akhirnya merambat ke Islam. pelajarannya lebih dalam lagi, Oke. seperti Ketritunggalan yang sampean sampaikan tadi. Oke. Tak koreksi lagi, Oh. seperti istilahnya posisi Isa dalam gereja, dalam Kristen sama dalam Islam, saya koreksi lagi. Oke. Dan sejarah terjadinya agama Kristen saya koreksi lagi gitu. Oke. Dan akhirnya itu saya mulai bimbang, mulai ngambang. Kalau Islam belum tahu. Nah saya berpikir begini, ini kalau ini nggak benar, nah saya cari kalau kayak kok yang saya lihat di ajaran di Bible ini, siapa yang mendekati? Yang mendekati ya Islam ini tadi. Di Hindu nggak cocok, di Buddha nggak cocok, Konghucu nggak tahu, Katolik udah pasti bertentangan karena dulu ada pemecahan itu. Akhirnya saya pelajari kok semua pelajaran yang di situ mirip sama Islam. agama Islam. Cara ibadahnya, cara banyak hal yang mirip. Iya. Seperti wanita harus memakai jilbab lah. Yang istilahnya ketika Yesus berdoa itu dia maju duluan lah. Ya banyak Pak hal yang akhirnya Sujud. membuat ya sujud, termasuk di sujud lah, termasuk puasa, termasuk Yesus lapar lah. Nggak makan babi, Makan ikan goreng. makan ikan goreng. Ya, Nah, jelas nggak makan babi kan? Enggak, karena kan Begitu hukum Taurat. karena kan kalau sebenarnya Yesus itu kan dia datang tidak menghilangkan hukum Taurat, Iya. tapi untuk menggenapi hukum Iya. Taurat. Tetapi pas saya pelajari lagi itu adalah ketika Rasul Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul, itulah bahwasanya Yesus itu meniadakan hukum Taurat itu. Iya, katanya membatalkan Taurat dengan Membatalkan mati hukum Taurat. sebagai manusia. Ya mungkin seperti itulah. Oke, terus? Nah ya itu, terus akhirnya saya ketika itu mendekati agama Islam, saya pulang ke Jawa ke tempat istri. Saya itu mau mualaf, nggak ada yang mau mualafin Pak. Orang istilahnya waktu
pertama saja di misionari, di situ aja istilahnya rumah saya mau dibakar aja saya masih berdiri teguh. Oh ini. Apalagi nganu kok tiba-tiba datang minta dimualaf kan. Akhirnya saya mualaf di Surabaya, Pak. Waktu bersyahadat tahun berapa? 2000? Tahun 2022 22. di Surabaya.